Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Nur Adela dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam kelas 1 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi menganalisis tentang sholat ribiril walidain dan sholat hajat. Materi yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian sholat ribiril walidain. Apabila seorang muslim hendak melakukan berbagai macam amal ketaatan sesuai dengan kemampuannya, maka hendaklah ia mendahulukan amalan-amalan yang paling utama untuk dikerjakan. Di antaranya adalah birrul walidain, bahwa bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya akan menjadi sebab datangnya kecintaan Allah kepadanya. Sholat termasuk ibadah yang tidak dapat ditegaskan kecuali berdasarkan dalil yang soleh. Sepanjang ilmu yang kami ketahui, tidak ada dalil yang menunjukkan sholat birrul walidain, dan hanya dawuh dari para hukama atau ahli hikmah, sekalipun birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, termasuk perintah wajib dalam agama Islam. Versi hukama, sholat ini diberi nama sholat birrul walidain dengan cara yang pertama, sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah birrul walidain. Yang kedua, dilakukan pada malam Kamis antara maghrib dan isya. Yang ketiga, dalam setiap rakaat, setelah Fatihah, membaca ayat kursi atau surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 5 kali. Yang keempat, setelah sholat membaca istighfar dan sholawat masing-masing 15 kali. Yang kelima, menghadiahkan pahala tersebut untuk ayah ibu yang sudah meninggal. Sholat birrul walidain merupakan sholat sunnah 2 rakaat, bentuk berbakti pada kedua orang tuanya. Selain dianjurkan berbakti kepada kedua orang tuanya dengan mendoakan kebaikan untuk mereka, kita juga dianjurkan untuk berbakti melalui sholat sunnah 2 rakaat. Sholat birrul walidain ini disunnahkan untuk dilakukan seminggu sekali setiap malam Kamis setelah sholat maghrib. Sholat sunnah ke-10 adalah sholat sunnah birrul walidain. Ia berjumlah 2 rakaat yang dikerjakan pada malam Kamis antara sholat maghrib dan isya. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang kedua adalah pengertian sholat liqodoil hajat. Sholat hajat bisa menjadi salah satu pilihan langkah bagi umat Islam saat dirundung kesusahan ataupun tengah memiliki kepentingan tertentu. Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain menegaskan bahwa orang sedang mengalami kesempitan berhajat untuk membuat maslahat agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan karenanya, hendaklah melakukan sholat. Hal ini sebagaimana dikutip dari Ustadz Al-Hafiz Kurniawan dalam artikel NU online berjudul Tata Cara Sholat Hajat. Ustadz Al-Hafiz menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i memasukkan sholat hajat ini sebagai salah satu sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang sedang memiliki hajat tertentu, baik hajat yang berkaitan dengan kemaslahan agama maupun duniawinya. Sebab sholat hajat ini merupakan salah satu bentuk munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sholat hajat ini dilaksanakan 12 rakaat sebab dijelaskan dalam kitab yang sama. Syekh Nawawi dijelaskan bahwa 2 rakaat sholat hajat ini tidak mesti dilakukan secara khusus dalam arti dengan niat sholat hajat. Namun 2 rakaat sholat hajat ini juga sudah terbilang memadai dengan mengerjakan sholat fardu atau sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah lainnya. Namun meskipun demikian, alangkah baiknya sholat hajat ini dikerjakan secara khusus. Pada setiap rakaat sholat hajat ini disunnahkan untuk membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surah Al-Ikhlas. Baik, untuk materi yang saya jelaskan, materi tentang menganalisis tentang sholat ribiril walidain dan sholat hajat dapat disimpulkan melakukan sholat untuk kedua orang tua adalah tindakan penuh kebaktian dan penghormatan, serta dapat mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencerminkan pentingnya pengabdian kepada kedua orang tua dalam ajaran Islam, sejalan dengan prinsip kasih sayang, penghormatan, dan ketaatan terhadap orang tua yang diwarisi dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sholat hajat adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, adalah bahwa sholat hajat merupakan sarana untuk memohon pertolongan, petunjuk, atau kebutuhan tertentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini mencerminkan ketergantungan dan kepasrahan penuh terhadap kehendak Allah, serta menjadi wujud doa dan ibadah yang mendalam. Dalam praktiknya, sholat hajat dapat dilakukan dalam berbagai situasi, baik alasan dalam keadaan sulit maupun sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang diterima. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah dengan materi menganalisis tentang sholat ribiril walidain dan sholat hajat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.